kejadian ini memang tidak melihat melihat wilayah. Itu bisa merata lah mulai dari Sabang sampai Merauke. Tadi itu karena karakter-karakter yang memang memungkinkan. Tapi dalam hal ini mungkin kalau kita lihat dari sisi agama itu karena sibgohnya itu ya mungkin kurang ya, termasuk siapapun lah ya, menyangkut siapapun, artinya celupan terhadap bagaimana memperlakukan orang lain, kemudian juga bagaimana menyelesaikan persoalan, menyelesaikan konflik rumah tangga. Ini kadang-kadang masing-masing pihak itu sumbunya pendek itu ya. Iya. Nah, kenapa kok sumbu pendek? Faktornya banyak, Mas. Bisa karena persoalan perekonomian, bisa karena persoalan hubungan cinta dan seterusnya, itu banyak sekali Nah, sumbu pendek ini yang kemudian menyebabkan kasus-kasus KDRT itu kemudian terus marah, terus terjadi. Nah, ini berarti apa tadi saya katakan perlu sentuhan atau celupan persoalan kembali ke persoalan akhlak ya, keimanan kan sebenarnya mengacunya ke sana. Tapi tadi saya katakan ini akan sangat mudah terpicu persoalan ekonomi, persoalan hubungan dengan pihak ketiga. Tapi kalau kita kembali ke persoalan Lesti kan dari sisi keuangan menurut saya ya itu tidak ada masalah ya, karena dari pemberitaan yang ada kan dari sisi ekonomi tidak ada masalah. Nah, ini berarti ada something wrong. Nah, saya nggak tahu persis ini. Kemarin kan isunya persoalan perselingkuhan dan seterusnya, atau mungkin persoalan yang lain ya, itu yang katanya itu mengemuka pada keluarga ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal, channelnya Prof. Suteki. Dan di samping saya seperti biasa sudah hadir Profesor Suteki. Assalamualaikum Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof, kita mau ngomongin rumah tangga orang nih. Iya. Tapi nggak apa-apa karena aspek hukum, moral, dan agama terkait di dalamnya begitu. Iya, kita butuh penjelasan terkait ini, Prof, karena banyak sekali pendapat bahkan yang udah ngawur terkait dengan perspektif hukum. Dari kasus plot twist-nya KDRT Lesti Bilar atau Leslar ya sering disingkat itu. Jadi kalau kita lihat perkembangannya, Prof, Komnas Perempuan itu meminta Polri untuk terus melanjutkan proses hukum Rizky Bilar. Menurut Ketua Komnas Perempuan, Andi Yentriani, melanjutkan proses hukum untuk memastikan kejadian yang sama tidak terjadi. Ia menambahkan, meski Lesti Kejora mencabut laporannya, tidak serta-merta proses hukum Rizky Bilar itu dihentikan. Andi menjelaskan potensi siklus kekerasan dalam KDRT itu akan terus berputar. Nah, itu seperti itu. Prof, bagaimana sebagaimana berita yang tadi beredar ya, dan ramai sekali ini sampai sekarang. Lesti Kejora kan melaporkan suaminya, Rizky Bilar, atas dugaan KDRT. Namun setelah Rizky Bilar itu ditetapkan sebagai tersangka, Lesti kemudian kembali ke Indonesia, beliau itu umroh kemudian kembali ke Indonesia, dan Lesti pun mencabut laporan tersebut dan mengaku bahwa Rizky Bilar telah meminta maaf kepadanya. Nah, bagaimana jenengan melihat ya, mencermati kasus ini, Prof, pasca Lesti itu mencabut laporannya? Ya, kalau soal KDRT kita mendasarkan pada peraturan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 itu tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Baik. Nah, untuk jenis kejahatannya sendiri itu kan bisa dikategorikan dua, bisa delik aduan, bisa delik biasa. Ini semua didasarkan pada penilaian ukurannya bagaimana gitu, atau kita lihat dari sisi dampak kekerasan itu pada korban bagaimana. Ada yang tidak meninggalkan luka, ada yang meninggalkan luka, bahkan ada yang bisa mengakibatkan disabilitas, yaitu persoalan cacat fisik misalnya. Nah, kalau yang diterapkan ke Rizky ya, Bilar itu kan lebih ke pasal 44 ayat 1, itu merupakan delik biasa ya, bukan delik aduan. Nah, untuk delik biasa ini sebenarnya kalau aparat penegak hukum atau mungkin orang lain pun tahu bisa kemudian memproses ya, melaporkan, tidak harus menunggu laporan dari yang bersangkutan. Tapi dalam hal ini kan
si Lesti sudah melaporkan itu yang tadi kita sudah singgung itu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sisi deliknya yang dilakukan oleh Bilar itu termasuk delik biasa. Nah, ketika itu delik biasa, tadi saya katakan kalau sudah berjalan itu sebenarnya ya tergantung dari pihak aparat penegak hukum maksud saya. Apakah mau melanjutkan atau tidak. Tadi kalau kita lihat dari sisi keperempuan gitu ya, terutama pegiat itu di Komnas Perempuan itu meminta supaya terus dilanjutkan. Nah, sebenarnya apa sih arahnya Komnas Perempuan ini supaya ada efek jera gitu. Ada efek jeranya. Tapi Mas tahu sendiri persoalan KDRT itu sampai kiamat nanti nggak akan berakhir. Itu akan terus ada gitu ya. Saya bukan persoalan pro dan pro pada itu enggak, tapi memang di dalam hubungan itu selalu akan ada konflik, termasuk dalam rumah tangga itu ada konflik mulai dari yang soft sampai yang hard. Yaitu itu kan selalu terjadi itu. Nah, persoalannya di sini kemudian kan muncul ketika misalnya Lesti itu kemudian mencabut laporannya. Dicabut laporannya itu tidak berarti kemudian berhenti. Karena apa? Sudah ditetapkan seseorang atau Bilar tadi ya, suaminya itu menjadi tersangka. Nah begitu. Tapi ketika misalnya sudah dicabut dan posisinya sebagai tersangka, kemudian ada upaya untuk dilakukan perdamaian dari sisi apa ya? Kalau saya dari sisi kemanusiaan pun sebenarnya itu sebenarnya ya sebuah upaya dari keluarga tersebut untuk membangun kembali kan itu ya. Paling enggak ya ada upaya untuk memperbaiki diri lah. Dari sisi saya itu sebenarnya apa yang dilakukan oleh Lesti itu tidak bertentangan secara hukum, moral maupun agama. Apalagi kalau kita singgung soal misalnya apakah mungkin misalnya nanti dilakukan untuk RJ ya, restoratif justice itu. Tapi konvensi PBB menyatakan in criminal matters itu kan dalam tindak pidana. Sebenarnya tidak ada pembatasan dari mana itu bisa dilakukan RJ. Selama tadi para pihak itu, ya terutama ini kalau delik biasa, kepolisian juga pun itu bisa melakukan sesuai dengan tentu saja prediksi ke depan. Tapi untuk sentencing misalnya untuk pernyataan bahwa Rizky Bilar itu bersalah harus dilakukan. Itu loh. Tapi itu pernyataan harus dilakukan. Jangan kemudian, wah ini Anda, oh salah. Harus dinyatakan Anda salah. Tapi karena begini pertimbangan hukum tertentu, nah itu apalagi Lesti sudah memaafkan itu kemudian bisa dilakukan upaya untuk restoratif justice begitu. Artinya gini Prof, bisa saya bilang bahwa menyatakan Rizky Bilar salah secara terbuka dan terang itu harus ya. Harus. Tapi kemudian Lesti memaafkan itu juga tindakan yang tidak menyalahi hukum. Tidak menyalahi hukum, moral maupun agama. Nah gitu loh. Ya, jelas Prof. Prof, kalau kita lihat Lesti Kejora dan Bilar ini kan bak membuka sebuah lembaran baru nih Prof. Usai heboh KDRT di Indonesia 3 minggu. Itu sebulan itu kita ramai sih. Iya betul. Nah, namun gini Prof, sejumlah pihak ya termasuk Komnas Perempuan kan khawatir jika hanya dari siklus KDRT ya fasenya ya nantinya kejadian lagi, dimaafkan kejadian lagi gitu. Bagaimana tanggapan Prof Suteki mengenai ini? Saya berpikir begini, lembaran baru itu boleh ya dibuka oleh mereka yang telah menyadari kekeliruannya. Apalagi ini kan sebuah rumah tangga yang menurut saya juga kita ukur itu mereka masih muda kan, masih relatif muda. Jadi bisa dikatakan ini masih masa trial and error lah gitu ya. Karena masa-masa 5 tahun untuk sebuah rumah tangga di awal itu saya kira memang sesuatu yang masih sangat rawan ya terhadap goncangan-goncangan. Itu sangat mungkin. Betul Mas. Sudah puluhan tahun aja masih ada kemungkinan untuk terjadi yang demikian ya. Nah, kita kembali ke prinsip misalnya ya Allah itu kan Maha Pemaaf ya. Kan Maha Pemaaf. Apalagi kita pun ini berarti kan juga harus mempunyai karakter-karakter pemaaf juga. Dengan permaafan itu sepasang kekasih suami istri itu bisa memulai atau menapaki lembaran yang baru bahtera rumah tangganya tadi. Nah lalu kalau ada pihak lain apakah itu Komnas Perempuan atau mungkin juga kaum feminisme ya kita lihat begitu ya atau kelompok radikal liberal gitu.
sorry ya, nih, kelompok radikal liberal itu yang meragukan niat baik tersebut, saya kira ya itu hak mereka gitu. Saya tidak yakin ya peristiwa yang dialami oleh Lesti itu hanyalah merupakan fase siklus KDRT. Karena itu juga bisa berhenti. Kita jangan kemudian menyatakan bahwa ini akan terus begitu dengan misalnya adanya permaafan itu, kita enggak semacam itu. Loh, kalau pembunuhan aja bisa dimaafkan kok. Iya, Enggak, maksud saya dalam hukum Islam misalnya kita ngomong soal pembunuhan aja, keluarga yang terbunuh itu bisa memaafkan, kemudian memang sentencing-nya tetap ada, pernyataan bersalah, kemudian ada diat dan seterusnya, kan begitu. Nah, apalagi ini persoalan KDRT misalnya. Saya tadi katakan ya, posisi saya tidak mendukung, tetapi tetap itu adalah mencelanya. Tetapi ketika di situ sudah ada permaafan di situ, memang boleh dibuka lembaran baru itu. Nah, memaafkan itu kan memang pekerjaan yang sangat berat ya dan sulit. Dan makomnya dhuwur ya, Prof. Ya? Makomnya sudah sangat tinggi sekali. Tapi tadi saya katakan bukan berarti kemudian itu kan itu akan merugikan orang lain, atau mungkin ada menimbulkan efek yang nanti orang akan mengulang kembali. Selama tadi ya, jadi ada sentencing, proses pernyataan bersalah, kemudian berjanji untuk tidak melakukan kejadian yang serupa atau bahkan mungkin lebih ringan dari itu harus ada kontrak atau ada perjanjian yang di atas kertas itulah disaktikan oleh. Nah, kalau RJ itu kan melibatkan bukan hanya kedua belah pihak ke APH, kemudian bisa ustadz, bisa tokoh masyarakat, bisa kedua keluarga itu dipertemukan. Lu itu bisa, ini mungkin malah jadi titik balik ketika keluarga itu kemudian menjadi keluarga yang lebih harmonis dibandingkan yang kemarin misalnya hanya tersiar di kaca ya. Di layar kaca kan seolah memang semua serba harmonis, ternyata. Nah, tapi ini nanti bisa, saya kira bisa menjadi titik balik untuk perbaikan lembaran baru rumah tangga ini. Oke, menarik ya. Prof, kalau kita bicara tentang KDRT, Prof, ini kan nggak tahu ya, orang-orang hal ini kok temperamen, kemudian mudah meledak, itu kan menjadi fenomena yang biasa gitu. Dan ini yang memicu kasus-kasus kekerasan KDRT yang benar-benar menjamur gitu, dari Sabang sampai Merauke. Yang jadi pertanyaan, benar nggak sih kalau melaporkan kasus KDRT itu adalah sama dengan membuka aib, Prof? Membuka aib suami misalnya. Itu gimana pandangan? Iya, kita harus pahami dulu ya, nama KDRT kan tidak selalu terjadi dari seorang suami pada istri. Bisa jadi seorang ayah kepada anaknya, ibu kepada anaknya, atau mungkin sebaliknya dari seorang anak kepada orang tuanya, atau sebaliknya dari seorang istri kepada suaminya. Jadi itu memang kemungkinan, tapi oleh karena itu ya kita harus memahami lebih dalam hal ini. Tapi rata-rata ya, kita ngomong ya rata-rata itu kan dilakukan oleh seorang laki-laki pada perempuan atau seorang suami kepada istri. Nah, ini tidak lepas dari budaya kita ya, kultur kita, kultur keluarga kita atau hubungan kekerabatan kita itu kan lebih bersifat patriarki ya. Jadi kebapaan jalur lelaki ya. Jadi yang dianggap itu morden itu itu kan jalur. Ya, jadi ini pengaruh kuasa itu ya. Kalau dalam bahasa teori itu karena pengaruh kuasa. Jadi dalam hal ini laki-laki atau suami rata-rata dianggap lebih dominan, berkuasa daripada seorang istri ya, notabene seorang perempuan. Nah, faktor kuasa ini yang kemudian membuat perempuan itu terkesan menjadi seperti subordinat gitu ya, subordinat dari seorang pria, dalam hal ini kalau dalam rumah tangga dari seorang suami. Nah, akhirnya apa? Ketika terjadi KDRT, seorang istri itu akan lebih banyak menyimpan daripada mengumbarnya bisa ke rekan, mungkin juga ke aparat penegak hukum. Nah, akhirnya apa? Ya muncullah anggapan bahwa melaporkan suami yang melakukan KDRT itu merupakan aib gitu ya, yang seharusnya disimpan. Tapi kalau sudah keterlaluan misalnya, ya tentu dengan pertimbangan banyak ya Mas ya, karena rata-rata yang
sampai melaporkan, kemudian sampai artinya kan itu sudah siap bahwa pasangannya itu akan dipidana kan, siap untuk dipidana. Berarti itu juga akan ada siap apa untuk dilakukan perceraian dan seterusnya itu. Memang ini berat ya, berat. Tetapi tadi kalau sesuai dengan persoalan yang ditanyakan ini, kejadian ini memang tidak melihat melihat wilayah. Itu bisa merata lah mulai dari Sabang sampai Merauke. Tadi itu karena karakter-karakter yang memang memungkinkan. Tapi dalam hal ini mungkin kalau kita lihat dari sisi agama itu karena sibgohnya itu ya mungkin kurang ya, termasuk siapapun lah ya, menyangkut siapapun, artinya celupan terhadap bagaimana memperlakukan orang lain, kemudian juga bagaimana menyelesaikan persoalan, menyelesaikan konflik rumah tangga. Ini kadang-kadang masing-masing pihak itu sumbunya pendek itu ya. Iya. Nah, kenapa kok sumbu pendek? Faktornya banyak, Mas. Bisa karena persoalan perekonomian, bisa karena persoalan hubungan cinta dan seterusnya, itu banyak sekali Nah, sumbu pendek ini yang kemudian menyebabkan kasus-kasus KDRT itu kemudian terus marak, terus terjadi. Nah, ini berarti apa tadi saya katakan perlu sentuhan atau celupan persoalan kembali ke persoalan akhlak ya, keimanan kan sebenarnya mengacunya ke sana. Tapi tadi saya katakan ini akan sangat mudah terpicu persoalan ekonomi, persoalan hubungan dengan pihak ketiga. Tapi kalau kita kembali ke persoalan Lesti kan dari sisi keuangan menurut saya ya itu tidak ada masalah ya, karena dari pemberitaan yang ada kan dari sisi ekonomi tidak ada masalah. Nah, ini berarti ada something wrong. Nah, saya nggak tahu persis ini. Kemarin kan isunya persoalan perselingkuhan dan seterusnya, atau mungkin persoalan yang lain ya, itu yang katanya itu mengemuka pada keluarga ini gitu. Oke. Menarik ya. Prof, terakhir Prof, apa pembelajaran penting dari kehebohan masalah Leslar ini Prof? Lesti dan Bilar ini Prof. Saya tetap dalam posisi menghargai tindakan Lesti Kejora itu ya, yang mungkin itu terkesan mengabaikan persoalan KDRT yang dialaminya. Nah, tapi dalam hal ini kan hukum nasional kita itu memberikan ruang ya bagi pelaku untuk meminta maaf dan juga korban itu memaafkan. Yaitu prosesnya sampai kita sebut namanya restoratif justice itu. Memang itu tadi terkesan kok RJ ini nanti kepastiannya gimana? Kita itu sebenarnya mau mencari solusi atau hanya sekedar mau sifatnya menghukum orang kan itu. Betul. Saya sudah mengatakan kalau ukuran kita itu menghukum orang, yang sekarang penjara itu kan ada 214% huniannya itu kapasitinya. Itu bisa 3 kali lipat. Sementara apa yang terjadi di Belanda yang kita ikuti hukumnya itu, penjara sudah mulai kosong. Bukan berarti tidak ada kejahatan, tapi bagaimana menyelesaikan kejahatan itu secara restoratif justice, lebih mengutamakan harkat martabat manusia dan seterusnya. Artinya memberikan itu tidak selalu dalam bentuk memenjara orang gitu loh. Tapi tadi sentencing ya, menyatakan bahwa seorang bersalah, kemudian supaya berjanji mengucapkan ini macam-macam itu disaksikan, itu akan juga diumumkan secara terbuka, itu sudah merupakan hukuman tersendiri. Ini kan cara-cara supaya tidak sifatnya itu istilahnya retributif atau pembalasan, tapi lebih ke persoalan restitutif. Apalagi ini menyangkut persoalan keluarga yang kayaknya ini masih bisa diselamatkan. Itu toh Mas yang ini kan persoalan yang utama, bagaimana menyelamatkan keluarga ini gitu loh. Jadi menghukum Bilar dengan memenjaranya itu bukan suatu solusi. Kan itu bukan solusi. Tapi kalau ini keluarga masih taruhlah Lesti itu memaafkan, berarti kan masih ada rasa cinta di situ. Rasa cintanya masih ada. Nah, hukum juga ada kaitan dengan cinta. Kan begitu. Justru ini yang harusnya bagaimana kita berhukum, menegakkan hukum dengan cinta. Sekaligus melindungi cinta yang ada di dalam rumah tangga itu, yang ternyata kalau kita lihat dari sisi apa yang tampak, itu masih bisa bertumbuh. Kan itu masih bisa diselamatkan. Kan intinya di situ Mas. Jadi saya kira ini saya katakan tadi itu adalah langkah yang menurut saya dari sisi law, moral atau hukum, moral dan agama itu saya tetap menghargai yang dilakukan tindakan yang dilakukan oleh Lesti ini. Nah,
sekarang kan posisinya itu sudah dalam keadaan si Bilar dalam keadaan tersangka. Sebenarnya Betul. ini memang tidak bisa kemudian langsung polisi menghentikan karena bukti tindak pidananya sudah ada itu loh Mas. Nah ini ada tahap berikutnya apa? Tahap di kejaksaan. Jadi ini memang kalau sudah lengkap segera diserahkan ke kejaksaan kan begitu ya. Kemudian nanti kejaksaan yang akan melakukan RJ, restoratif justice, dengan apa? Menghentikan penuntutan kan itu kan. Nah itu bisa, itu sudah ada peraturan jaksa, peraturan Kejaksaan Republik Indonesia itu yang terkait dengan bagaimana menghentikan penuntutan berdasarkan restoratif justice, itu sudah ada peraturan kejaksaan itu. Nah kemudian yang kedua mungkin juga perlu dipertimbangkan itu ketika rumah tangga itu ada cekcok ya, ada pertengkaran atau KDRT lainnya, kedua belah pihak itu sebaiknya memang meredam dulu lah ya perkaranya sembari itu mencari penengah. Kan saya kira manapun ya, mungkin budaya manapun termasuk Islam kan juga begitu, ketika terjadi cekcok ya carilah penengah atau menghadirkan kedua wakil dari keluarga ini kan begitu. Sehingga apa? Aib keluarga itu tetap terjaga, tidak kemudian terekspos keluar ya. Jangan buru-buru itu melaporkan ke aparat penegak hukum karena apa? Justru ini akan semakin meruncingkan masalah, tidak menyelesaikan masalah. Nah kayak begini sebenarnya kalau mau ngomong soal malu ya sebenarnya Lesti malu, sudah begini begitu dilaporkan kayak macam itu kayak tiba-tiba kayak menarik. Tapi itu tadi saya tetap menghargai upaya Lesti untuk menyelamatkan rumah tangganya. Gitu. Oke, baik. Menarik, Prof. Suteki. Ini kita bicara hukum tapi dalam perspektif yang lagi hot banget ya, keluarga. Nggak bisa hanya kita bicara ngomong aturan, Mas, karena betul. Aturan hukum dalam arti peraturan hukum itu bukan satu-satunya untuk bisa menciptakan order. Ada persoalan moral, ada persoalan agama yang harus kita pertimbangkan supaya kita berhukum itu ya di negara katanya konon Pancasila religious nation state ini, kita tidak semata-mata peraturan yang kita jadikan ukuran hanya untuk membuat orang jera, memastikan orang ya soal apa harus dihukum macam-macam, tapi kita lihat perspektif agama dan juga moral atau mungkin juga aspek customary law ya atau local wisdom itu perlu kita pertimbangkan supaya putusan kita ini atau pandangan kita lebih komprehensif itu. Oke, menarik. Prof. Suteki, terima kasih ya. Puan dan Tuan juga terima kasih yang sudah menonton ini sampai di sesi pertanyaan keempat ya. Ketika kita membahas tentang plot twist-nya kasus Lesti dan Bilar. Kita berdoa ya Prof ya, semoga kasus KDRT di Indonesia itu semakin menurun ya, kemudian bahkan hilang lah. Betul. Kita melihat bahwa kebahagiaan rumah tangga itu awal dari pertumbuhannya. Betul. Karena keluarga itu kan istilahnya bentuk masyarakat terkecil kan, penopang dari keseluruhan masyarakat di Indonesia atau masyarakat dan bangsa Indonesia itu bercermin dari keluarga itu. Leras Prof ya. Dan saya juga ngerasain itu kalau ada teman kantor yang punya masalah keluarga itu vibes-nya itu ngerusak semua ya. Betul. Apalagi kalau misalkan marak sekali, wah ini bisa berbahaya ya. Baik, Prof. Suteki, terima kasih. Puan dan Tuan juga terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel Prof. Suteki, karena satu yang berbeda kita akan mengulas isu-isu viral secara radikal. Ramah, terdidik, dan berakal. Baik, terima kasih Prof. Suteki, Puan dan Tuan semuanya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.